Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karmila dari Prokes B. Akan membahas materi mengenai komunikasi massa atau massa communication adalah proses penyampaian pesan atau informasi gagasan kepada orang banyak atau publik melalui media massa, media cetak, elektronik, dan penyiaran, dan media online internet. Contohnya, komunikasi massa alberita di media, siaran di radio dan televisi, dan posting di media online. Komunikasi massa, wartawan, penyiar radio dan presenter televisi termasuk aktor atau komunikator dalam komunikasi massa. Demikian pula narasumber pakar atau humas yang diwawancarai atau mengirimkan rilis ke media. Level komunikasi tertinggi komunikasi massa merupakan salah satu jenis komunikasi. Selain komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Komunikasi massa bisa dikatakan sebagai tingkatan komunikasi tertinggi dalam urutan level of communication berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi dan jumlah audiens atau komunikan sebagai berikut. Komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok atau grup, komunikasi publik, komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa menurut bahasa. Secara bahasa, komunikasi massa atau mass communication adalah proses penyampaian pesan melalui media massa atau communication with media. Istilah komunikasi massa merupakan singkatan dari komunikasi media massa atau mass media communication. Media massa juga singkatan dari media komunikasi massa atau mass communication media. Jika kita rinci, pengertian komunikasi media massa secara bahasa adalah sebagai berikut. Komunikasi penyampaian pesan, media atau saluran sarana, massa atau orang banyak publik. Dengan demikian, komunikasi massa tidak bisa dilepas dari media. Bahkan, media menjadi inti komunikasi massa yang efisien dan efektif. Itulah sebabnya, menurut Leitgeb 1992, tidak akan ada seorang pun yang dapat memisahkan media komunikasi dari proses komunikasi massa, karena hanya media komunikasi yang mampu menghubungkan sumber dengan kalayaknya, baik itu sebagai individu maupun kelembagaan dalam masyarakat. Pengertian komunikasi massa menurut istilah. Secara istilah, menurut para pakar atau ahli komunikasi, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan, ide atau informasi kepada orang banyak dengan menggunakan sarana tertentu atau media guna mengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Fungsi komunikasi massa untuk memvalidasi status dan norma individu, gerakan organisasi atau produk tertentu. Karakteristik komunikasi massa menurut Hafiz Changara 2010, komunikasi massa merupakan salah satu dari komunikasi yang memiliki perbedaan signifikan dengan bentuk komunikasi yang lain. Sifat pesannya yang terbuka dengan kalayaknya, variatif baik dari segi usia, agama, suku, pekerjaan, maupun dari segi kebutuhan. Komunikasi massa memiliki sejumlah ciri atau karakteristik yang khas, di antaranya: 1. Komunikator terlembaga. Dalam komunikasi massa, komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks namun bersifat melembaga. Lembaga penyampaian pesan. Komunikasi massa melalui media massa seperti televisi, surat kabar, radio, internet. Yang kedua, pesan bersifat umum. Dalam proses komunikasi massa, pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator ditujukan kepada khalayak luas atau
Sebaliknya, anonim dan heterogen. Komunikan atau penerima informasi dalam komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. Hal ini dikarenakan komunikasi massa menyampaikan pesan secara umum pada seluruh masyarakat yang tidak saling mengenal antara satu sama lain, tanpa membedakan suku, ras, agama, serta memiliki beragam karakter, psikologi, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, adat budaya maupun strat sosial yang berbeda-beda. Keempat, media massa bersifat keserempakan. Menurut Effendi 1981 dalam Elvinaro 2007, keserempakan media massa itu sebagai keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. 5. Pesan yang disampaikan satu arah, artinya terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan secara langsung, tapi komunikator dan komunikan tidak saling bertemu, dan komunikan tidak dapat merespons secara langsung. Di sini komunikator yang mengendalikan komunikasinya. 6. Umpan balik, tertunda atau delayed feedback. Dikarenakan antara komunikator dengan komunikan yang tidak bertatap muka secara langsung, maka komunikator tidak dapat dengan segera mengetahui reaksi khalayak terhadap pesan yang telah disampaikannya. Masih menurut William R. Nichols, karakteristik komunikasi massa adalah sebagai berikut. Satu arah, selalu ada proses seleksi media memiliki khalayak menjangkau khalayak luas. Memiliki sasaran tertentu, segmentasi dilakukan oleh institusi sosial atau lembaga media atau pers. Media dan masyarakat saling memberi pengaruh atau interaksi baca juga. Karakteristik media online. MC Quiet menyebut ciri utama komunikasi massa dari segi sumber bukan satu orang tapi organisasi formal atau tradernya seringkali merupakan komunikator profesional. Pesan beragam dapat diperkirakan dan diproses distandarisasi dan selalu diperbanyak merupakan produk dan komoditi yang bernilai tukar. Hubungan pengirim penerima bersifat satu arah, impersonal, bahkan mungkin selalu sering bersifat non-moral dan kalkulatif. Penerima merupakan bagian dari khalayak luas, mencangkup kontak-kontak secara serentak antara satu pengirim dengan banyak penerima. Mikhail W. Gamble dan Terikal Gamble 1986 menyebutkan komunikasi massa adalah mencangkup hal-hal sebagai berikut. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern, menyampaikan atau membesarkan pesan secara tepat kepada khalayak yang luas dan tersebar melalui media massa. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Pesan adalah milik publik, artinya pesan bisa didapatkan dan diterima oleh siapa saja. Komunikator massa biasanya organisasi formal seperti jaringan, ikatan atau perkumpulan. Komunikator tidak berasal dari seseorang, melainkan sesuatu yang bersifat lebih besar atau lembaga. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper, yaitu sejumlah orang yang mengontrol suatu pesan sebelum pesan tersebut disebarkan atau diberitakan kepada khalayak luas. Gatekeeper di media adalah editor atau redaksi umpan balik. Dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Hal ini dikarenakan komunikasi ini melalui media massa berbeda dengan jenis komunikasi yang lain. Umpan balik dapat dilakukan secara langsung, misalnya seperti komunikasi antar persona. Elizabeth Neumann 1983-92 menyebutkan 4 tanda pokok dalam komunikasi massa. Komunikasi massa bersifat tidak langsung. Komunikasi massa bersifat satu arah. Komunikasi massa bersifat terbuka, memiliki publik yang secara geografis tersebar. Jenis-jenis komunikasi massa: iklan atau advertising, jurnalisme atau jurnalis, humas atau public relation,
Media sosial atau sosial media, elemen komunikasi massa, komunikator. Penyampaian pesan dipengaruhi oleh budaya, persaingan, kompleksitas, biaya pesan, terdiri dari kode atau kata-kata tertulis, kata-kata terucap, foto, suara, musik, konten, dan isi program acara berita atau informasi media. Komunikasi atau kalayak karakteristiknya berjumlah besar dan banyak, heterogen, anonim, terpisah secara fisik media. 7 media lembaga yaitu buku, surat kabar, majalah, radio, televisi, rekaman, dan komputer. Datekeper Denipers yang bertanggung jawab fungsinya berwenang menghilangkan pesan, meningkatkan jumlah dan pentingnya sebuah pesan, mengurangi jumlah dan pentingnya pesan. Regulator fungsinya mengatur dan mengontrol media yang keberadaannya di luar media, seperti pemerintah yang menyensor, pemasang iklan yang kecewa, dan kliennya yang kesal. Feedback jenisnya representatif, feedback atau kumulatif, feedback kuantitatif, feedback institutionalized, feedback indirect, feedback delayed, feedback filter berupa filter fisik, non fisik, dan budaya yang ada. Efek komunikasi massa, setiap proses komunikasi mempunyai dampak atau hasil akhir yang disebut dengan efek. Efek muncul dari seseorang yang menerima pesan komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Donald K. Roberts, efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Oleh karena itu, fokusnya pesan maka efek harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa atau Ardianto 2004-48. Menurut Ono Fungsi Ana Effendi 2006 yang termasuk dalam efek komunikasi massa adalah efek kognitif atau kognitif efektif, pengetahuan efek-efek afet perasaan emosi, atau efek konatif atau efek behavioral atau behavioral efek. Perilaku model efek komunikasi massa Werner Severin dan James Taylor. 1. Model teori peluru atau Baller teori model. Teori ini dikenal dengan teori hipodermis network atau small response yang mekanisme media massa memiliki pengaruh besar atau mass audiensi. 2. Model efek terbatas limit efektif. Model ini muncul sekitar tahun 1940-an. Menurut model ini, komunikasi massa hanya akan efektif apabila dikombinasikan penggunanya dengan komunikasi antar pribadi antara opinion leader dengan followernya. Komunikasi hanya efektif dalam informasi, pengetahuan dan kesadaran dasar, tetapi kurang efektif untuk mengubah opini khusus atau untuk mengubah sikap dan perilaku. Ketiga, model efek moderat atau moderat efek model. Model ini hasil riset pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an yang menggunakan pendekatan pada posisi audiens dan pola komunikasinya. 4. Model efek